Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Widiantara dengan nomor MPM 221506152. Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang telah disampaikan selama PKKMB Universitas Lampung yang dilaksanakan selama 4 hari. Dalam PKKMB Universitas Lampung, hari pertama ada 3 materi yang disampaikan. Yang pertama, peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang selanjutnya, jenis-jenis kejahatan digital seperti pelanggaran hak cipta, pelanggaran kasus kesusilaan dan penyebaran hoax. Dan yang terakhir, serta penanganan terhadap kejahatan digital seperti menyaring konten sebelum disebarluaskan kembali, lakukan pengecekan dengan teliti saat melakukan transaksi online. Materi yang kedua pada hari pertama yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, tanggung jawab sebagai generasi muda untuk menjaga persatuan bangsa, meningkatkan partisipasi dalam bermasyarakat, mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur guna mendorong perubahan, serta faktor apa saja yang mendorong kemunduran budaya. Materi ketiga yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan karakter di Indonesia dengan di negara lain. Seperti contoh, masyarakat luar tidak memiliki struktur sosial yang jelas, sedangkan di Nusantara memiliki struktur sosial yang jelas karena memiliki organisasi masyarakat. Selanjutnya ada sejarah agama di dunia, serta solusi tantangan Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pada hari kedua terdapat 5 materi yang disampaikan. Materi pertama tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, pilar visi Indonesia. Yang kedua, tantangan di Indonesia tentang Industri 4.0, globalisasi, bonus demografi. Pembahasan ketiga, indikator profil pelajar Pancasila, seperti contoh benak kritis, kemandirian kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Materi yang kedua tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, serta kampus sehat. Dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, lingkungan hidup, permasalahan alam dan buatan sosial, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, kampus sehat, upaya apa saja untuk menjadikan sebuah kampus sehat, karya mobil listrik Universitas Lampung, serta pengendalian COVID-19. Materi ketiga pada hari kedua yaitu tentang etika dan norma kemahasiswaan. Dalam materi ini membahas karakter mahasiswa untuk menjadi sukses pada masa kini. Contohnya, menjadi mahasiswa yang ideal dengan bertujuan berkuliah, memiliki karakter mahasiswa harus memiliki karakter studi organization dan suka bermain. Dan yang terakhir, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa. Pada materi yang keempat yaitu tentang pedoman pelaksanaan. Dalam materi ini terdapat beberapa
pembahasan yaitu tentang jenis dan bentuk kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik. Dan yang terakhir tentang perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di era pandemi. Pada materi ini itu membahas tentang tantangan apa saja dalam dunia pendidikan dalam masa pandemi. Pada hari ketiga terdapat 4 materi yang disampaikan. Yang pertama tentang pembelajaran di era 4.0 dan plagiarisme. Dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan yaitu karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa saat pembelajaran di era 4.0, yaitu diantaranya berpikir kritis, berkomunikasi, bekerjasama, berbudaya, kreativitas, dan connection. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang berbagai macam literasi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Serta pembahasan yang terakhir yaitu tentang skill apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama, keingintahuan, inisiatif, adaptasi, membaca masalah, berkomunikasi, membaca data, dan memiliki koneksi yang luas. Materi kedua pada hari ketiga yaitu tentang sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang kompetensi kelulusan, yaitu untuk D3 harus mempunyai target 3 sampai 3,5 tahun dengan SKS 110 sampai dengan 120, sedangkan S1 3,5 tahun sampai 4,5 tahun dengan SKS 144 SKS sampai 160 SKS. Dan pembahasan selanjutnya itu tentang bentuk pembelajaran di luar kampus seperti magang, pertukaran pelajar, penelitian, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjadi mahasiswa, di antaranya jadwal, rencana, buku belajar, tugas, dan ujian. Materi yang ketiga pada hari ketiga yaitu tentang biaya studi dan fasilitas sarana prasarana. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah sarana dan prasarana apa saja yang ada di Universitas Lampung. Contohnya gedung dekanat, gedung teknik sipil, elektro, kimia, geofisika, laboratorium, aula, masjid, perpus, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya diantaranya itu BKT dan UKT. BKT adalah biaya keseluruhan operasional, sedangkan UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan. Materi yang terakhir pada hari ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kompetensi, dan beasiswa. Pembahasan dalam materi ini diantaranya adalah ada hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, larangan sebagai mahasiswa, komisi disiplin mahasiswa, dan tata cara pemberian sanksi. Contoh sanksi ringan yaitu teguran, sanksi sedang skors, dan sanksi berat adalah diputuskannya program studi. Pada hari terakhir PKKMB Universitas Lampung yaitu pemberian materi tentang apa itu teknik informatika dan pengenalan beberapa dosen yang ada di Universitas Lampung. Sekian penyampaian materi yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung dilaksanakan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.